Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Purbaningtyas, NIM 80 dari Prodi PBSI 5B. Kali ini saya akan menyampaikan materi pragmatik pada semester ini. Yang pertama, ada teori relevansi 1. Teori relevansi dikemukakan oleh Sperber dan Wilson dengan dasar pemikiran bahwa komunikasi bergantung pada kognitif. Keberlangsungan komunikasi berjalan seiring dengan bagaimana prinsip relevansi ini dimanfaatkan. Komponen komunikasi dalam prinsip relevansi ini sesungguhnya merupakan pemampatan dari keempat prinsip relevansi kerjasama GRIS ke dalam satu prinsip. Prinsip tersebut harus dimiliki oleh setiap partisipan percakapan dengan berasumsi bahwa penutur lain telah berusaha bersikap serelevan mungkin. Asumsi ini pun kemudian diharapkan dapat mendapatkan implikasi yang sebesar-besarnya dengan usaha pemrosesan yang semudah-mudahnya. Komponen kognitif dari teori relevansi memandang proses kognisi sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang relevan. Yang dimaksud dengan informasi yang relevan yakni informasi yang memiliki efek kontekstual terhadap tuturan. Selanjutnya ada teori relevansi 2. Pengertian positivisme secara terminologis berarti merupakan suatu paham yang dalam pencapaian kebenarannya bersumber dan berpangkal pada kejadian yang benar-benar terjadi. Segala hal di luar itu sama sekali tidak dikaji dalam positivisme. Satu-satunya jawaban yang jelas adalah mengatakan bahwa kriteria signifikansi positivis logika adalah penyangkalan diri sendiri. Karena kriteria itu sendiri tidak analitis. Kemudian ada reduksionisme. Dapat diartikan sebagai yang pertama, suatu pendekatan untuk memahami sifat dasar hal-hal kompleks dengan menyederhanakannya ke dalam interaksi dari bagian-bagiannya, atau membuat suatu hal menjadi lebih sederhana atau lebih mendasar. Yang kedua adalah suatu posisi bahwa sistem yang kompleks tak lain hanyalah penggabungan komponen-komponennya. Dan suatu pernyataan tersebut dapat direduksi menjadi pernyataan dari unsur-unsur perseorangan. Hal ini dapat dikatakan sebagai objek, fenomena, penjelasan teori, dan pengertian. Selanjutnya ada pragmatik pikiran 1. Gagasan bahwa bahasa merefleksikan atau mencerminkan isi pikiran bukanlah hal baru. Sejak abad ke-17, para filsuf telah menganggap bahasa dapat digunakan untuk memahami berbagai pekerjaan pikiran, khususnya kapasitasnya untuk memperoleh, menyimpan, dan menanamkan pengetahuan. Dalam New Essay on Human Understanding oleh Leibniz menerangkan bagaimana dia sesungguhnya percaya bahwa bahasa merupakan cermin yang terbaik bagi pikiran manusia, dan bahwa analisis yang tepat terhadap arti kata-kata dapat memberitahu kita lebih banyak hal tentang cara kerja pemahaman.
Namun demikian, karena penuh dengan dalih-dalih yang tak terhitung jumlahnya, bahasa alami hanya dapat memberikan cerminan yang tidak cermat terhadap pikiran-pikiran yang membentuk penalaran manusia. Untuk mengatasi ketidaksempurnaan yang selalu ada dalam bahasa alami, Leibniz berusaha mengembangkan satu bahasa yang ideal, yakni karakteristik universal, di mana kompleksitas konsep-konsep manusia yang penuh tersebut dapat diwakili secara sempurna. Selanjutnya ada pragmatik pikiran 2. Terdapat sesuatu hal yang perlu dikritisi dan menjadi persoalan serius yang terletak pada kenyataan bahwa hubungan pragmatik Krasher menyebut sebagai bidang pemisah terhadap modul dan sistem sentral pragmatik. Wilson dan Sperber sendiri menyatakan bahwa modularitas pragmatik mengandung tata bahasa. Dengan demikian, Wilson dan Sperber menyebut adanya kode pragmatik. Hal ini yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan besar. Jika tidak dapat dinyatakan sebagai modul, lantas apa? Daya tarik modularitas menjadi pusat perhatian disiplin ilmu psikologi kognitif, filsafat, dan linguistik. Tentunya berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya landas pijak yang kuat mengenai teori baru bahasa dan pikiran. Meskipun juga telah diungkapkan bahwasanya teori baru tentang bahasa dan pikiran membutuhkan kriteria, yaitu adanya integrasi kelengkapan informasi, regresi informasi, dan plastisitas informasi, tetap saja masih perlu pembuktian dalam melakukan kajian ini. Agar terlepas dari aksioma-aksioma yang justru mengaburkan pemahaman pragmatik kognisi. Materi selanjutnya ada bentuk-bentuk pragmatik. Yang pertama ada tindak lokusi. Tindak lokusi adalah menyampaikan tuturan atau kata, frasa, kalimat yang sesuai dengan maknanya. Tindak lokusi tidak mengenai maksud dari apa yang diucapkannya. Fokus lokusi adalah makna tuturan yang diucapkan, bukan mempermasalahkan maksud atau fungsi tuturan itu. Selanjutnya ada tindak ilokusi. Tindak ilokusi adalah ujaran atau tindak tutur yang mengandung maksud atau makna tertentu. Jadi tidak hanya menyampaikan informasi atau arti dari ujaran tersebut, tetapi mengungkapkan maksud tertentu yang tidak terdapat dalam ujaran. Lalu ada tindak tutur perlokusi. Tindak perlokusi adalah efek yang dihasilkan dengan mengujarkan sesuatu. Efek atau daya tuturan itu dapat ditimbulkan oleh penutur secara sengaja ataupun tidak sengaja. Tindak tutur yang pengujaran dimaksudkan untuk mempengaruhi mitra tutur inilah merupakan tindak perlokusi. Kemudian ada implikatur. Implikatur terdapat dua jenis. Yang pertama ada implikatur konvensional, yaitu implikatur yang diperoleh langsung dari makna kata dan bukan dari prinsip percakapan. Yang kedua ada implikatur percakapan, yaitu implikasi pragmatis yang tersirat di dalam suatu percakapan. Selanjutnya ada deixis. Deixis adalah kata-kata yang tidak memiliki referen yang tetap. Seperti kata saya, sini, sekarang.
Misalnya dalam dialog antara A dan B, saya secara berganti mengacu kepada A atau B. Kata sini mengacu kepada tempat yang dekat dengan penutur. Kata sekarang mengacu kepada waktu ketika penutur sedang berbicara. Deixis didefinisikan sebagai ungkapan yang terikat dengan konteksnya. Jenis-jenis deixis ada 3. Yang pertama ada deixis persona, yang kedua ada deixis ruang, dan yang ketiga ada deixis waktu. Selanjutnya ada maksim kerjasama. Maksim kerjasama terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada maksim kuantitas, yaitu berilah jumlah informasi yang tepat. Yang pertama, buatlah sumbangan Anda seinformatif yang diperlukan. Yang kedua, jangan membuat sumbangan Anda lebih informatif dari yang diperlukan. Yang kedua ada maksim kualitas, yaitu buatlah sumbangan atau kontribusi Anda sebagai sesuatu yang benar. A. Jangan mengatakan apa yang Anda yakini salah. B. Jangan mengatakan sesuatu yang Anda tidak memiliki bukti. Kemudian ketiga ada maksim hubungan, yaitu jagalah kerelevansian dan bicaralah yang relevan. Keempat ada maksim cara. A. Hindari ungkapan yang membingungkan. B. Hindari ambiguitas. Yang C. Bicaralah secara singkat. Dan D. Bicaralah secara teratur. Lalu ada maksim kesantunan. Terdiri dari yang pertama, maksim kebijaksanaan. Maksim ini diungkapkan dalam ujaran impositif dan komisif. Maksim ini berdasarkan pada aturan A, buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin, dan B, buatlah keuntungan orang lain sebesar mungkin. Yang kedua, maksim penerimaan atau kedermawanan. Maksim ini diungkapkan dalam ujaran impositif dan komisitif. Maksim ini berdasarkan pada aturan A, buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin, dan B, buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin. Ketiga, ada maksim kemurahan atau pujian. Maksim ini diungkapkan dalam ujaran ekspresif dan asertif. Maksim ini berdasarkan pada aturan A. Kecamlah orang lain sedikit mungkin. B. Pujilah orang lain sebanyak mungkin. Yang keempat ada maksim kerendahan hati. Maksim ini digunakan dalam ujaran ekspresif dan asertif. Maksim ini berdasarkan pada aturan A. Pujilah diri sendiri sedikit mungkin, dan B. Kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin. Kelima, ada maksim kesepakatan atau kecocokan. Maksim ini digunakan dalam ujaran ekspresif dan asertif. Maksim ini berdasarkan pada aturan A, usahakan agar ketaksepakatan antara diri dan yang lain atau antara pembicara dan lawan bicara terjadi sedikit mungkin. Dan B, usahakan agar kesepakatan antara diri dan yang lain terjadi sebanyak mungkin. Yang terakhir ada maksim kesimpatian. Maksim ini diungkapkan dalam ujaran ekspresif dan asertif.
Maksim ini berdasar pada aturan A. Kurangilah rasa antipati antara diri dengan yang lain hingga sekecil mungkin. B. Tingkat rasa simpati sebanyak-banyaknya antara diri dan yang lain. Lalu ada peranggapan. Peranggapan dibagi menjadi dua, yaitu peranggapan semantik dan peranggapan pragmatik. Peranggapan semantik adalah peranggapan yang dapat ditarik dari pernyataan atau kalimat melalui leksikon atau kosakatanya. Lalu, peranggapan pragmatik adalah peranggapan yang ditarik berdasarkan atas konteks ketika suatu kalimat atau pernyataan itu diucapkan. Konteks di sini dapat berupa situasi, pembicara, lokasi, dan lain-lain. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.